Semua orang pernah ngerasain cemas, misalnya sebelum ujian, saat tampil di depan kelas, atau saat nunggu chat yang nggak dibalas-balas. Cemas itu normal, tapi ketika perasaan itu muncul terus-menerus, terlalu kuat, nggak bisa dikendalikan, dan bikin kamu sulit tidur, nggak fokus belajar, atau bahkan mulai menjauh dari orang-orang, itu bisa jadi bukan cemas biasa. Kalau kamu klik video ini karena kamu ngerasa cemas kamu gak wajar, kamu sering rasa panik tanpa tahu penyebabnya, atau bahkan kamu cuma pengen ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama diri kamu, maka kamu ada di video yang tepat. Halo semuanya, kenali nama saya Dr. Emma Surya Pertiwi. Saya adalah seorang dokter umum, hipnoterapis, dan mental health survivor yang siap membantu menjaga kesehatan mentalmu secara holistik. Dalam video ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu kecemasan, bagaimana gejalanya, apa yang terjadi dalam orang-orang yang mengalami kecemasan, dan bagaimana yang harus kamu lakukan jika kamu merasa mengalami kecemasan. Menurut DSM-5, gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan kecemasan berlebihan, berupa khawatir terus-menerus, ketakutan ekstrim, atau rasa tegang yang menetap, dan reaksi fisiologis yang tidak sebanding dengan ancaman sebenarnya, berlangsung selama setidaknya 6 bulan, serta mengganggu fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan seseorang. Artinya, cemas itu wajar. Tapi kalau sudah terus-menerus, intens, dan bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukan cemas biasa. Gejala gangguan kecemasan pada remaja. Gangguan kecemasan itu nggak selalu terlihat seperti yang orang bayangkan. Nggak selalu teriak-teriak, gemetaran, atau kabur kemana-mana. Kadang kecemasan muncul lewat tubuh kamu atau lewat kebiasaan kamu yang berubah pelan-pelan. Gejala gangguan kecemasan bisa dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, gejala fisik. Jantung berdebar dengan kencang padahal kamu nggak sedang lari. Perut mules, mual, atau sakit tanpa sebab medis yang jelas. Keringat dingin keluar saat harus bicara di depan orang. Otot tegang terus-menerus di pundak, leher, serta punggung sampai kamu ngerasa capek banget tiap hari, serta susah tidur karena otak terus berpikir atau bangun dengan nafas ngos-ngosan. Kalau kamu sering ke dokter karena detak jantung meningkat, pusing, sesak, atau mual, tapi hasilnya selalu normal, mungkin itu bukan sakit fisik, tapi reaksi tubuh kamu terhadap kecemasan yang belum kamu sadari. Yang kedua, gejala pikiran atau kognitif. Kepala kamu nggak bisa diem, mikirin semua kemungkinan buruk, bahkan untuk hal-hal kecil. Overthinking terus-menerus, bahkan untuk chat yang belum dibaca. Kamu mikir orang lain pasti menilai kamu jelek, atau kamu pasti gagal melakukan sesuatu. Kamu ngerasa seperti semua hal di sekitar kamu itu ancaman, serta susah konsentrasi saat bekerja, bukan karena bosan, tapi karena otak kamu lagi sibuk mengatur alarm dan kewaspadaan karena ketakutan dengan hal-hal di sekitar. Cemas bukan cuma soal takut, tapi soal pikiran ini yang gak bisa diam, terus muter seperti kaset yang rusak, mengkhawatirkan yang belum terjadi. Yang ketiga, gejala perilaku dan emosi. Kamu mulai menghindari situasi sosial, nggak ikut kegiatan yang dulunya kamu sukain. Kamu jadi mudah marah, gelisah, atau sensitif. Seperti emosinya itu tipis banget. Kamu nggak bisa santai, bahkan saat liburan kamu merasa tertekan sekali. Dan kamu mulai menunda-nunda semua hal karena takut salah, takut gagal, atau takut dimaki-maki, dianggap tidak mampu. Banyak orang nggak sadar bahwa menarik diri, jadi pendiam, atau tiba-tiba merasa dingin ke teman-teman sekitar bisa jadi bukan sikap sendiri, tapi tanda dari kecemasan yang tidak kelihatan. Yang perlu kamu perhatikan, gejala ini biasanya tidak muncul sekaligus. Kadang satu, kadang kombinasi. Tapi kalau kamu merasa gejala ini muncul setiap hari, mengganggu sekolah, tidur, relasi, atau cara kamu menjalani hidup, serta bertahan sudah lebih dari 6 bulan, maka ini bukan sekedar lagi stres, tapi mungkin sudah masuk ke gangguan kecemasan. Oh ya, ternyata
80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa gangguan cemas bisa terjadi? Kalau kamu sering ngerasa cemas tanpa sebab atau merasa panik berlebihan padahal nggak ada bahaya nyata, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuh dan otak sedang bereaksi berlebihan, dan itu bisa dijelaskan. Yang pertama, faktor biologis atau sistem alarm tubuh yang terlalu aktif. Di dalam tubuh kita ada sistem bawaan yang disebut fight or flight response, respon melawan atau lari. Sistem ini dikendalikan oleh amigdala di otak dan dirancang untuk membantu kita bertahan saat menghadapi bahaya. Masalahnya, pada orang dengan gangguan kecemasan, sistem ini bisa aktif tanpa alasan jelas, seperti alarm rumah yang bunyi terus-menerus walau tidak ada maling. Nah, misalnya kamu harus nyetir melewati jalan tol yang besar dan ramai. Nggak ada bahayanya, tapi tiba-tiba jantungmu berdebar dengan cepat, tangan berkeringat, dada terasa sesak, dan kamu merasa seperti nggak bisa bernafas. Otakmu membaca situasi itu sebagai ancaman, padahal kamu hanya lewat jalan yang biasa dilalui orang lain, jalan tol. Tapi karena kamu merasa jalan tol ini adalah sebuah ancaman, maka kamu menimbulkan respon cemas. Reaksi ini terjadi karena otak mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk siap melawan atau melarikan diri, meskipun nggak ada ancaman nyata. Ini disebut hyperarousal dan bisa menjadi gejala khas dari gangguan kecemasan. Kondisi ini juga diperkuat oleh ketidakseimbangan neurotransmitter seperti norepinefrin, serotonin, dan GABA yang membuat otak lebih mudah memicu kepanikan atau rasa takut berlebihan. Yang kedua, faktor genetik. Kecemasan ini bisa menurun. Kalau kamu punya orang tua atau saudara yang mengalami gangguan kecemasan, resiko kamu mengalami hal serupa lebih besar. Gen tertentu mempengaruhi cara otak mengelola zat kimia penenang seperti serotonin dan GABA. Tapi penting dipahami ya, gen hanya memberi kerentanan, bukan takdir. Lingkungan dan pengalaman tetap sangat berpengaruh. Jadi misalnya ibumu mudah panik dan selalu khawatir berlebihan. Kamu bisa tumbuh dengan pola yang sama. Tanpa sadar, kamu bisa belajar bahwa dunia adalah tempat yang menakutkan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Tekanan hidup yang sangat melelahkan. Lingkungan bertekanan tinggi bisa memicu dan memperparah kecemasan, seperti beban akademik atau pekerjaan yang tidak realistis, keluarga yang menuntut atau tidak suportif, lingkungan sosial yang penuh perbandingan, termasuk di media sosial. Kamu buka Instagram dan melihat teman-temanmu punya karier bagus, pasangan romantis, atau badan yang ideal. Kamu merasa tertinggal, gagal, dan takut gak bisa mengejar mereka. Ini jenis kecemasan modern yang sangat umum, terutama di usia remaja dan dewasa muda. Yang keempat, pengalaman trauma, masa lalu yang belum selesai. Trauma, terutama yang tidak diproses dengan baik, bisa membuat otak selalu berada dalam mode siaga. Trauma ini bisa berupa kekerasan fisik atau emosional, pelecehan, ditinggal orang terdekat secara mendadak, serta perundungan bertahun-tahun dan kecelakaan atau peristiwa menakutkan lainnya. Misalnya, dulu kamu sering diejek habis-habisan karena orang tua yang tidak mampu atau karena ngompol di kelas. Sekarang, setiap kali kamu harus berbicara di depan orang, kamu merasa ingin pingsan, walaupun orang lain tampak ramah karena trauma yang sebelumnya. Yang kelima, pola pikir dan kebiasaan. Overthinking, menghindar, serta menekan emosi. Kadang tanpa sadar, kita memelihara pola pikir yang memperkuat kecemasan. Sering membayangkan skenario terburuk, menyalahkan diri terus-menerus, menghindari situasi yang bikin tidak nyaman, serta nggak pernah mengungkapkan emosi. Hanya dipendam saja. Jadi misalnya kamu takut ngobrol dengan orang baru, kamu selalu menghindar,
lama-lama kamu percaya bahwa kamu memang nggak bisa ngobrol dengan orang baru, serta nggak bisa bersosialisasi. Padahal, bukan karena nggak bisa. Bisa jadi kamu cuman belum latihan, bukan tidak mampu. Jadi, gangguan kecemasan ini muncul karena kombinasi banyak hal. Otak yang terlalu siaga, pengalaman yang menyakitkan, lingkungan yang memicu, serta pola pikir yang terbentuk perlahan. Bagaimana mengatasi anxiety disorder? Kalau kamu merasa mudah panik, cemas, tanpa alasan yang jelas, jantung berdebar saat harus berbicara di depan umum, atau kepalamu dipenuhi pikiran, gimana kalau, dari pagi sampai malam, maka penting banget untuk kamu tahu, jangan buru-buru self-diagnose. Kenapa nggak boleh self-diagnose gangguan cemas? Karena gejala cemas ini bisa tumpang tindih dengan stres biasa, gangguan depresi, bahkan kondisi fisik seperti hipertiroid atau gangguan jantung. Tanpa evaluasi yang tepat, kamu bisa meremehkan sesuatu yang sebenarnya serius atau membesar-besarkan hal yang sebenarnya masih bisa dikendalikan. Dan yang paling beresiko, kamu bisa salah penanganan nih teman-teman. Itu sebabnya, kalau kamu merasa gejala kecemasan sudah mengganggu hidupmu, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mencari bantuan dari tenaga profesional, seperti psikolog ataupun psikiater. Tenaga profesional akan membantumu memahami jenis gangguan kecemasan apa yang kamu alami, entah itu generalized anxiety disorder, fobia sosial, panic disorder, atau lainnya, dan menyusun pendekatan yang tepat. Tapi, jika gejalamu masih ringan dan akses untuk ke tenaga profesional terbatas karena biaya, lokasi, atau alasan lainnya, aku akan memberikan langkah-langkah awal yang bisa kamu lakukan sendiri untuk mengelola kecemasanmu. Yang pertama, latihan pernafasan 4-7-8. Saat kamu merasa mulai muncul gejala cemas, kamu bisa belajar melatih pernafasan. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang perlahan 8 detik. Ulangi 4-5 kali saat kamu merasa gelisah. Ini membantu menenangkan sistem saraf kamu. Yang kedua, journaling pikiran cemas. Tulis 3 hal yang paling kamu khawatirkan hari ini. Di sampingnya, tulis apa buktinya bahwa hal ini pasti terjadi. Ini membantu memberikan logika kepada pikiranmu. Yang ketiga, batasi konsumsi kafein dan gula. Teh, kopi, minuman energi, dan gula berlebih bisa memperparah gejala fisik kecemasan. Yang keempat, tentukan waktu khusus untuk cemas. Jadwalkan 10 menit sehari untuk memikirkan semua hal yang kamu khawatirkan. Di luar waktu itu, kalau kecemasan muncul, katakan pada diri sendiri, boleh khawatir ya, tapi nanti ada waktunya. Yang kelima, aktivitas fisik ringan dan rutin tidur. Jalan kaki 15 menit, stretching, atau bersih-bersih rumah bisa bantu otak jadi lebih stabil. Tidur cukup sangat penting, karena otak yang kurang tidur bisa lebih reaktif terhadap stres. Tapi, kamu harus segera mencari bantuan jika sering menghindari aktivitas penting karena takut, seperti presentasi, sekolah, pertemuan keluarga, atau aktivitas sosial, lalu tidak bisa tidur atau makan karena begitu cemas, mengalami serangan panik berulang, nafas sesak, jantung berdebar, bahkan badan gemeteran, serta sudah muncul pikiran menyakiti diri karena merasa putus asa terhadap kecemasannya. Kecemasan bukan cuma terlalu sensitif, ini kondisi nyata, dan semakin kamu biarkan bisa semakin mendominasi hidupmu. Jadi, tolong jangan tunda untuk mencari bantuan. Ingat teman-teman, kecemasan memang bisa bikin dunia terasa sempit dan sangat menekan, tapi kamu gak sendirian. Bahkan langkah kecil seperti latihan nafas, journaling, atau nonton video ini sudah menjadi langkah awal untuk membantumu meredakan kecemasan.